Presiden Indonesia Joko Widodo dan gandingannya Wakil Presiden Ma'ruf Amin dilantik secara rasmi untuk mentadbir Indonesia bagi Penggal 2019-2024. Pelantikan penuh protokol itu diadakan di Dewan Parlimen Indonesia Jakarta yang turut dihadiri pemimpin asing termasuk Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Laporannya bersama Kevin Budiarto. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada Nusa dan bangsa. Pasangan Jokowi dan Ma'ruf Amin resmi dilantik sebagai Presiden dan Naib Presiden Indonesia sebaik selesai mengangkat sumpah dalam satu majelis rasmi di Dewan Parlemen Indonesia sebentar tadi. Keduanya kemudian menandatangani surat pelantikan bagi mengesahkan jawatan mereka secara rasmi mentadbir Republik itu untuk tempo 5 tahun yang akan datang. Terdahulu Presiden Jokowi menerima kunjungan rasmi pemimpin asing yang diundang. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad ditemani istri Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali hadir di bangunan parlemen bagi menyaksikan upacara pelantikan sekaligus memperbaharui penggalnya. Keduanya tiba di lapangan terbang Halim Perdana Kusuma Jakarta pada pukul 11 pagi waktu tempatan. Jokowi Ma'ruf Amin menang pada pilihan raya yang diadakan April lalu mengalahkan pencabar Prabowo Subianto yang bergandingan dengan Sandiaga Uno. Jika berkaca dengan tahun 2014 ketika Jokowi memulakan pentadbirannya sebagai Presiden Indonesia, kala itu selepas diangkat sumpahnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, ia terus mengadakan pesta rakyat sepanjang hari. Berbanding terbalik dengan hari ini, manakala prosesi angkat sumpah dijaga ketat oleh hampir 30.000 tentara dan juga polisi dalam kawalan yang cukup ketat. Menguasai parlemen sehingga 60% bisa jadi memudahkan program-program yang akan ia buat, apatah lagi jika Prabowo Subianto masuk ke dalam barisannya. Kevin Budiarto melaporkan dari Jakarta, Indonesia untuk TV3. Memulakan penggal kedua, Jokowi berdepan dengan cabaran besar berkaitan keraguan rakyat mengenai komitmen pentadbirannya dalam memerangi rasuah. Ia selepas pindaan rang Undang-Undang Badan Pencegahan Rasuah Indonesia KPK diluluskan akhir September lalu yang dilihat bertujuan untuk melemahkan lembaga anti rasuah itu. Timbul juga kebimbangan mundurnya demokrasi di Indonesia apabila tiada lagi barisan pembangkang ketika semua parti politik memilih bergabung dengan kerajaan. Ikuti laporan Nadia Musin. Pindaan undang-undang berkaitan pemberantasan rasuah antara faktor yang mencetuskan gerakan mahasiswa di Republik ini sejak bulan lalu. Jokowi dilihat bersekongkol dengan Dewan Perwakilan Rakyat bagi melemahkan peranan Badan Pencegahan Rasuah Indonesia KPK apabila sidang Parlimen 17 September lalu meluluskan pindaan tersebut. Menurut Undang-Undang Indonesia, undang-undang akan berkuat kuasa dalam tempoh 30 hari setelah disahkan di mana dalam kes ini pada 17 Oktober lalu. Namun ianya boleh dibatalkan sekiranya Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu. Saat ini mahasiswa, publik, para ekonom, para guru besar, dosen di berbagai universitas di Indonesia sangat berharap Presiden Jokowi mengeluarkan Perpu tersebut untuk menyelamatkan KPK agar kewenangannya menjadi independen. Proses penegakan hukum bisa menjadi cepat seperti selama ini KPK dibentuk. Sehingga kini Jokowi masih berdiam diri biarpun telah berjanji sebelumnya untuk mengkaji semula Undang-Undang KPK yang diluluskan itu. Undang-undang baru akan melemahkan peranan KPK yang menjadi salah satu tuntutan reformasi yang pada akhirnya telah menjatuhkan rejim Orde Baru pada pemerintahan Presiden Soeharto 1998. Sekarang dengan menempatkan KPK sebagai institusi pencegahan lebih dominan, itu sebetulnya seperti mengulang kisah tidak sukses yang selama ini sudah dialami oleh bangsa Indonesia, di mana lembaga pengawasnya begitu banyak, tetapi praktek korupsinya tetap tidak bisa dihindari.
Lebih membimbangkan kedudukan Parlimen yang kini lebih memihak kepada kerajaan apabila barisan pembangkang memutuskan menyertai gabungan pemerintah demi kepentingan politik masing-masing. Malah Parti Gerindra diketuai Prabowo Subianto, pencabar Jokowi pada pilihan raya yang lalu, akur untuk berdamai bagi menjamin kekuasaan sepanjang penggal kedua ini. Mestinya hakikat dari berpemilu yang memenangkan pertandingan dapat menguasai pemerintah, sementara yang gagal dalam pemilihan melakukan fungsi-fungsi kontrol, melakukan fungsi-fungsi pengawasan, ataupun melakukan fungsi-fungsi oposisi terhadap pemerintahan yang sedang berlangsung. Sehingga dengan begitu proses check and balances tetap terjadi dalam sistem demokrasi, dan pada dasarnya itulah pentingnya demokrasi. Demokrasi ini penting supaya kekuasaan tetap bisa dikontrol. Penganalisis berpendapat Jokowi tersepit di antara kehendak parti-parti politik yang menyokongnya, juga tuntutan mahasiswa yang berkemungkinan kebanyakan dari mereka telah menyokongnya pada pilihan raya yang lalu. Lantas ini menimbulkan persoalan, apakah Jokowi dan juga parti-parti politik di Parlimen akan benar-benar menyebabkan demokrasi yang mundur? Satu persoalan yang hanya akan dapat dijawab seiring berlakunya pemerintahan ini yang akan berkuat kuasa secara rasmi hari ini. Nadia Mohsin melaporkan.